Semua balik lagi bersama saya Micha Graciana Dewi. Dan hari ini saya sedang duduk di salah satu taman dekat kampus seperti itu. Memang pemandangannya kurang bagus sekali ya, soalnya cuacanya hari ini a bit cloudy, tapi nggak ada sunnya juga, silau. Tapi gimana ya, it's not really a good weather. Mungkin akan better in the afternoon. Anyway, tema hari ini adalah mengenai mata kuliah yang saya ambil di Universidad Santiago de Compostela selama mengikuti program pertukaran pelajar Erasmus Mundus. Nah, saya telah sebutkan untuk 2 minggu pertama itu saya ditempatkan di Santiago de Compostela, which is like 2 hours from Lugo. Di sana saya dan teman saya, pokoknya mahasiswa-mahasiswa itu kita wajib mengikuti program intensif bahasa Spanyol gitu. It costs a lot, like 330, tapi ini sangat penting. Kenapa? Soalnya di sini semua mata kuliahnya menggunakan bahasa Spanyol. Jadi at least you know the basics gitu ya, mengenai estar dan ser gitu kan. Nah, jadi setelah 2 minggu itu saya pindah ke Lugo kan sama Sobih, dan waktu itu kita pikir aduh, kalau ngambil kelas kayaknya it's not useful juga, soalnya kita cuma 1 semester dan we don't know anything like a lot about Spanish gitu kan. Jadi sama aja kalau di kelas tuh kayak orang cengok, bingung, gitu kan, susah gitu. Jadi akhirnya okay, we just do an investigation, a research, and we did it selama semester pertama. Nah, penelitian saya waktu itu adalah mengenai penggunaan microsatellite untuk mengidentifikasi the difference between the DNAs of different varieties of local apples dari northwestern Spain. Nah, itu setiap hari saya pergi ke kampus jam 9 sampai jam 2, setengah 3 untuk melakukan praktikumnya gitu kan, penelitiannya, dan saya harus menulis skripsi juga. Jadi through my bachelor years, in the end I have 2 skripsi gitu kan, 2 tesis gitu. Dan luckily for my friend Sobi, he could present his paper like in English, and me, I had to do it in Spanish karena departemen aku kan beda departemen, kita tidak mengizinkan bahasa Inggris, so I had to practice a lot on that, dibantu sama teman-teman juga, dan akhirnya I went through it like okay, it was good, dan semuanya menggunakan bahasa Spanyol ya. And the luckily for me itu saya mengambil lanjutan gitu, mengambil kelas B1 bahasa Spanyol di sini, and my professor was like awesome, like he's really good ya. Dan di situ itu karena tidak ada A2, jadi saya langsung ke B1. Pertama-tama memang bingung, aduh ini apa nih yang dimaksudnya gitu kan. Tapi lama-lama terbiasa gitu, dan akhirnya I passed gitu kan, walaupun awal-awalnya harus buka tutup kamus mulu gitu kan, tapi akhirnya it was okay. So that's basically my experience on the first semester. It was like really fast. Nah, waktu itu bedanya sama teman saya, itu kami ditawari untuk perpanjang, teman saya tidak, dan saya oke lah diperpanjang gitu kan. And after the perpanjangan itu, saya pikir kayaknya lebih enak sekarang, I feel confident more with my Spanish, saya ngambil kelas saja, dan saya mengambil 6 kelas, di mana satunya ya lanjutan bahasa Spanyol B2, dan lainnya adalah 3 mata kuliah S1 dan 2 mata kuliah S2 gitu. Untuk mata kuliah 1, saya mengambil pertama adalah Cultivos Herbaceous Extensivos. Nah, mata kuliah ini menjelaskan lebih mengenai tanaman-tanaman pangan, karbohidrat, seperti itu, yang biasanya diproduce dalam skala yang cukup besar gitu, dan biasanya high mechanized banget gitu. Misalkan kentang, terus gandum-ganduman, seperti itu. Itu yang tanaman-tanaman yang kita pelajari. It's totally different sama kayak di IPB lah gitu. Soalnya kan di sini kita mempelajari tanaman 2 musim. Ada juga sih waktu itu praktikum saya menanam jagung. Jagungnya jagung hitam lokal di sini. Itu really interesting, tapi karena cuacanya cukup buruk ya, it's like really late summer di sini gitu. Jadi pertumbuhannya kurang bagus waktu itu. Dan memang terhambat karena cuaca, jadi kita rada-rada sulit untuk melakukan praktikum di luar di sini. Jadi kebanyakan kita lakukan misalkan di indoors, di laboratorium seperti itu ya. Itu Cultivos Herbaceous Extensivos. Yang kedua adalah Cultivos Herbaceous Intensivos. Nah, ini
lebih ke tanaman-tanaman yang hortikultura. Misalkan untuk bagian pertama itu kita mempelajari mengenai tanaman-tanaman bunga-bungaan, ornamental. Oh, I really love that. Soalnya kita di situ mempelajari mengenai tulip, produksi tulip seperti apa, jenis-jenisnya. Ada juga tanaman seperti gladiol, chrysanthemum juga ada, tanaman bedding plant. So it's really interesting dan beda-beda banget gitu. Maksudnya rada-rada beda lah di Indonesia. Kalau di sini kan ada beberapa tanaman gulma di Indonesia gitu. Misalnya apa sih waktu itu namanya? Ageratum namanya. Ageratum conisoides ya. Ageratum conisoides. Di sini itu kita juga digunakan sebagai tanaman ornamental seperti itu. Oke. And besides that, kita juga mempelajari mengenai beberapa tanaman sayuran gitu, misalkan tomat, lettuce, cabai gitu. Dan di sini memang terkenalnya berbagai tipe jenis cabai, khususnya cabai pimiento padron gitu. Itu khas di sini. Dia nggak pedes gitu, kecil-kecil. Dan biasanya kita makan itu sama Galician potatoes and makan sama pulpo, which is octopus, and it's really good. Okay, terus mengenai onionsnya juga, seboya. Nah, seboya di sini tuh ada seboya khas dari Betanzos, misalkan dia lebih gepeng dan rasanya sih ya kurang lebih seperti seboya gitu, seperti onions, cuman ada beberapa yang lebih strong ya, seperti itu. Lebih astringensinya lebih tinggi, cuman it really depends kapan di harvestnya anyway. That's about that. And kita asiknya di sini itu setiap mata kuliah ada excursionnya, jadi kita bener-bener ke petani bertanya-tanya dan melakukan itulah diskusi gitu. Gimana sih produksinya, masalahnya apa, hambatannya apa. And it was really interesting seperti itu ya. Itu adalah mata kuliah kedua. Dan mata kuliah ketiga adalah frutikultur. Nah, frutikultur juga sebenarnya ada di IPB gitu, tapi itu mata kuliah pilihan dan waktu itu saya tidak mengambilnya, jadi saya tidak bisa melakukan komparasi ya. Nah, di sini ini fruticulture itu tanaman-tanaman ini frutikultur 2, soalnya ada frutikultur 1, ada frutikultur 2. Frutikultur 1 setahu saya itu lebih ke tanaman benar-benar ke apples, melocoton, peach gitu. Kalau yang sekarang itu lebih ke tanaman-tanaman kacang-kacangan, misalkan chestnut seperti itu. Dan memang sini fisiologinya juga masih kuat ya, jadi kita harus belajar banyak teori seperti itu. Overall it was really good karena sih juga kami diajari untuk teknik pruning tuh seperti apa, dan kita benar-benar melakukan pruning tuh kayak begini, ini untuk lebih mengindus vegetative growth-nya. Ini kalau ini lebih untuk mengindus reproductive growth-nya seperti itu. Dan di sini memang kita harus perhatikan kapan melakukan perlakuan kepada tanaman sesuai dengan temperature dan sesuai dengan musimnya seperti apa, seperti itu ya. Karena ya bisa aja tanaman-tanaman itu kan membutuhkan suhu dormansi yang lama gitu, suhu dormansi dingin gitu. Kalau kurang dormansinya ya it won't produce well, seperti itu ya. Itu adalah mata kuliah S1. Mata kuliah S2 saya mengambil manajemen logistik. Nah, manajemen logistik ini dia pertama-tama lebih ke pengantar lah ya. Jadi dijelasin beberapa teknik software yang bisa kita gunakan untuk dalam mentransport, misalkan how to arrange all the transportation of one goods to another gitu. Dan sini emang benar-benar high tech, menggunakan GPS segala macam. Hanya menggunakan satu monitor itu kita bisa langsung mengkasih instruksi untuk oke, hari ini kita panen yang bagian sini, kita melakukan perlakuan ini gitu. Jadi it's really good, highly mechanized. Dan aku rada-rada gimana ya, bukan pesimis, cuman kalau di Indonesia masih sulit lah untuk mengaplikasikan seperti ini gitu kan, soalnya ini bener-bener large scale production seperti itu. Dan it's really interesting juga, tapi memang di sini lebih ke praktiknya kalau untuk mata kuliah S2 ya. Sama halnya yang mata kuliah kedua di S2 ini adalah manajemen agroalimenter ya, manajemen pertanian deh sepertinya ya. Yang jelas ini kita diberi case study, ada 3 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan satu case study yang berbeda. Kelompok saya mendapat case study mengenai how to market this a wine, a type of a brand of wine, Martin Codex, supaya lebih mendapatkan high benefit lah seperti itu. Dan dia sebenarnya wine ini adalah wine Albarino khas daerah sini dari Rias Baixas, dan di sini
wine ini tuh sebenarnya udah cukup terkenal gitu, cuman kita ingin meningkatkan lagi gitu kan. Jadi ada beberapa strategi buat di lokal dan juga strategi buat keluarnya gitu. Misalkan kita berpikir untuk mengubah ini forma botolnya. Ada yang untuk monodosis, yang kecil-kecil yang cuma sekali minum misalkan. Soalnya kan rata-rata sini botol-botol itu 1 literan ya. Sedangkan kadang-kadang kan orang, aduh kalau udah 1 liter minum sendiri males banget gitu. Soalnya kalau disimpan 2 hari itu rasanya saja udah berubah gitu kan. Terus ada juga strategi misalnya kita mengekspornya ke negara-negara di Asia gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Terus the examination buat mata kuliah yang ini itu teori gitu, tapi yang lainnya juga praktik yang ini khususnya yang ini cuma presentation, tapi yang lain ya teori menulis. Dan di sini examnya itu berlaku cuma sekali setahun gitu, sekali 1 semester lah. Ada mata kuliah teman-teman aku yang lain tuh dalam 1 tahun durasinya, dan ini cuma 1 kali mata kuliah. Jadi kalau misalkan kita fail, kita masih bisa remedial. Cuman kalau habis itu remedial kita fail, ya entah remedial lagi, entah kita terpaksa harus ngulang lagi mata kuliahnya. Beda banget kan kalau di PB itu nggak ada yang namanya remed, setahu aku sih nggak ada ya. Jadi kita have to have good marks gitu kan. Itu aja perbedaan yang saya rasakan gitu kan. Dan di sini untuk mahasiswa asing biasanya ada sedikit keringanan lah ya gitu, keringanan. Nggak tergantung sih, kalau saya merasakan di sini dosen lebih apa ya, misalkan saya kurang memahami begitu bahasa Gallego, saya mata kuliahnya bahasa Gallego, Sundanya Indonesia, bukan bahasa Castellano, dan dia membuat effort dosen-dosennya tuh untuk mentranslate soal-soal bahasa Gallego entah ke bahasa Castellano, juga ada yang ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Jadi kita bisa menjawabnya ke bahasa Inggris gitu. Jadi tergantung dosennya sebenarnya. Jadi sebenarnya itu saja sih pengalaman saya ya. Kalau sekarang ini kebetulan memang sedang libur. Jadi all the examination ends in July. The first or the second week of July, dan sekarang ini saya sedang melakukan practice di laboratorium bersama salah satu dosen saya di sini, in vitro culture. Tapi saya kan biasanya bekerja di in vitro palem ya, aren gitu kan. Kalau nggak, waktu itu saya sempat bekerja sedikit mengeksplorasi orchids, anggrek, dan kopi. Cuman di sini beralih ke tanaman kehutanan gitu, sedikit berbeda. Ada juga sih tanaman saya blackberries gitu. Cuman it's really interesting. Selama 1 bulan, 5 minggu lah saya do my practical kayak internship di sini, and it's really a nice experience seperti itu. So, jika kamu punya pertanyaan gitu mengenai apapun gitu, please contact me aja gitu untuk tanya-tanya gitu kan. And please subscribe to my channel if you like this, like it. Okay? So, bye.